Selamat sore Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Fatur, saya investment spesialis di Mira Aset Sekuritas, cabang Sentrapa. Hari ini kita akan membahas, fitur-fitur yang ada pada NeoHots dan apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu ketika baru pertama kali membuka akun di Mira Aset Sekuritas. Jadi untuk edukasi kali ini sebenarnya tergolong basic ya, tapi nanti jika ada pertanyaan di luar edukasi ini, Bapak dan Ibu boleh langsung tanyakan saja di kolom komentar, seperti itu. Sebelum saya masuk ke dalam materi, izinkan saya mengenalkan Mira Aset Sekuritas lebih jauh. Jadi Mira Aset Sekuritas ini sebenarnya dia mempunyai visi itu menjadi one stop solution for all investment. Jadi apapun yang Bapak Ibu cari di investasi itu sebenarnya seharusnya bisa ditemukan di Mira Aset Sekuritas. Contohnya apa? Kita keluar sebentar dari materi. Misalnya kita buka ini ya website ya. Nah, Mira Aset Sekuritas memiliki 3 website Bapak dan Ibu. Pertama adalah website FIMA. FIMA ini adalah Financial Information dan Market Access. Website apa sih ini? Ini adalah website yang berisikan berbagai informasi mengenai investasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau cari informasi mengenai proyeksi kinerja keuangan emiten, ataupun Bapak dan Ibu ingin melihat technical analisis dari suatu emiten, atau bahkan stock pick dari para analis Mirai, itu Bapak dan Ibu bisa akses di sini. Ingat nama website adalah fima.miraasset.co.id. Seperti itu. Lalu adalah website yang kedua adalah Mirai Asset Academy. Mirai Asset Academy ini adalah website yang berisikan seminar-seminar atau webinar edukasi kepada Bapak dan Ibu yang dilakukan oleh para investment spesialis, termasuk saya salah satunya. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung aja join ke edukasi yang menurut Bapak dan Ibu topiknya ingin Bapak dan Ibu pelajari seperti itu. Misalnya Bapak dan Ibu ingin belajar mengenai diversifikasi aset, maka dan Bapak dan Ibu bisa klik edukasi yang ini dan segera join seperti itu. Jadi ini datanya selalu update ya setiap bulannya, Bapak dan Ibu bisa ikuti saja mana yang mau. Itu nama website-nya adalah miraasetacademy.hotstock.id seperti itu. Lalu website yang terakhir adalah Navi, Bapak dan Ibu. Apa sih Navi itu? Navi itu adalah layanan transaksi reksadana. Jadi di Mira Aset Sekuritas, Bapak dan Ibu sebenarnya nggak cuma bisa transaksi di satu jenis aset aja, yaitu saham, tapi Bapak dan Ibu sebenarnya ketika membuka akun sudah bisa bertransaksi di berbagai jenis aset. Contoh di reksadana, di obligasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau di reksadana, Bapak dan Ibu bisa akses di navi.miraasset.co.id seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu punya banyak pilihan ya ketika membuka akun di Mira Aset Sekuritas. Ya, langsung aja kita lanjut ke materinya ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari menu-menu yang ada di NeoHots, seperti itu. Jadi NeoHots ini adalah salah satu aplikasi yang Bapak Ibu bisa download untuk Mira Sekuritas. Jadi dia ada 3 aplikasi. Pertama HOTS atau Hot Online Trading System. Ini tersedia di PC Windows ya, teman-teman. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya PC yang berbasis OS-nya adalah Windows, maka Bapak dan Ibu bisa mengakses layanan online trading system Mirai via HOTS seperti itu. Lalu yang kedua adalah mobile-nya. Ini Bapak dan Ibu bisa download di Play Store ataupun App Store, yaitu NeoHots seperti itu. Lalu yang terakhir adalah Navi tadi ya Bapak dan Ibu. Jadi Navi itu bisa web-based dan bisa juga di aplikasi seperti itu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah NeoHots. Jadi, apa sih langkah yang harus Bapak dan Ibu lakukan ketika pertama kali membuka? Tentu yang pertama kali Bapak dan Ibu harus lakukan ya, ketika Bapak dan Ibu menggunakan mendaftar Mirai lewat open.miraasset.co.id, itu Bapak dan Ibu biasanya password dan PIN-nya itu dikasih oleh Mirai.
Seperti itu. Berbeda ketika Bapak dan Ibu mendaftarnya lewat daftar.miraiasset.co.id. Itu password dan PIN-nya sudah Bapak dan Ibu buat sendiri, jadi jangan sampai lupa gitu. Nah, bagaimana kalau tadi yang opsi pertama, Bapak dan Ibu mendaftar Mirai lewat open.miraiasset.co.id. Maka Bapak dan Ibu akan menerima password dan PIN dari Mirai Aset Sekuritas yang harus Bapak dan Ibu itu ganti terlebih dahulu. Jadi ketika login pertama kali di aplikasi itu bisa pakai password yang ada di email. Namun Bapak dan Ibu harus segera ganti password dan PIN tersebut. Gimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu bisa ke menu setting, lalu pilih account setting. Nanti ada dua pilihan, ada change password dan ada change PIN. Bapak dan Ibu bisa melakukan perubahan password terlebih dahulu dengan menggunakan current password adalah password yang ada di email, lalu buat new password dan konfirmasi new password tadi harus sama seperti itu. Dengan kebijakan passwordnya adalah seperti di bawah ya, minimal 8 hingga 12 karakter, harus berisikan angka, huruf kapital dan huruf kecil. Tidak boleh menggunakan karakter yang sederhana dan lain sebagainya. Ini Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Lalu ada PIN, apa bedanya dengan password? Sama seperti aplikasi mobile banking teman-teman. Jadi kalau di mobile banking kan ada password untuk masuk ke dalam aplikasi, dan ketika ingin bertransaksi atau membuka data-data yang bersifat privasi, itu Bapak dan Ibu harus memasukkan PIN terlebih dahulu. Nah, di Mirai Aset Sekuritas juga sama. Ketika mau membuka aplikasi itu cukup menggunakan password. Tapi ketika Bapak dan Ibu mau mengakses portofolio Bapak dan Ibu atau mau melakukan transaksi, maka Bapak dan Ibu harus memasukkan PIN terlebih dahulu. Gitu. Nah, ini cara ganti PIN-nya ya. Pertama, masukkan PIN yang lama, lalu masukkan PIN yang baru, dan konfirmasi PIN yang baru. Seperti itu. Nah, itu adalah langkah pertama yang harus Bapak dan Ibu lakukan ketika membuka akun di Mirai Aset Sekuritas. Ketika langkah tersebut jadi, sebenarnya Bapak dan Ibu itu sudah bisa langsung bertransaksi. Tapi bagaimana di sini saya ingin menjelaskan menu-menunya ya. Jadi untuk menu-menunya yang pertama kali Bapak dan Ibu lihat adalah menu home. Nah, menu home ini sebenarnya ada beberapa informasi Bapak dan Ibu dan cukup penting menurut saya. Informasi yang pertama itu berisikan informasi mengenai indeks harga saham gabungan. Untuk Bapak dan Ibu yang baru pertama kali terjun ke saham mungkin masih bingung, apa sih indeks harga saham gabungan itu? Indeks harga saham gabungan adalah rata-rata dari harga saham di Indonesia. Jadi seluruh saham di Indonesia itu ditambahkan dan dibagi seperti itu. Jadi ini mencerminkan kinerja seluruh saham yang ada di Indonesia. Itu adalah IHSG seperti itu. Jadi kalau IHSG merah berarti rata-rata kebanyakan perusahaan di Indonesia itu harga sahamnya lagi turun. Kalau IHSG-nya hijau berarti rata-rata kebanyakan perusahaan di Indonesia harga sahamnya lagi naik. Jadi di layar pertama ini di menu home kita bisa lihat harga terkini dari IHSG, berapa poin perubahannya atau berapa banyak ya, dan berapa persen kalau poin tersebut dipersentasekan seperti itu. Lalu di bawahnya adalah mengenai indeks saham global. Jadi di luar negeri pun ada saham ya Bapak dan Ibu, dan ini adalah indeks-indeks di negara tersebut. Kayak Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500 adalah indeks yang ada di negara Amerika Serikat. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada forum. Forum ini berisikan opini terhadap emiten yang disampaikan oleh sesama investor pengguna Mirai Aset Sekuritas. Nah, menu home ini Bapak dan Ibu sebenarnya bisa Bapak dan Ibu klik atau pencet. Ketika Bapak dan Ibu pencet, maka akan muncullah tampilan seperti ini. Tampilan pertama adalah search bar. Search bar ini untuk mengganti indeks apa yang ingin Bapak dan Ibu lihat. Misalnya composite. Composite itu adalah bahasa Inggris dari indeks harga saham gabungan. Ketika Bapak dan Ibu ngeklik composite, maka yang terbuka adalah seluruh informasi mengenai IHSG. Dari harga terkini, volume transaksinya, lalu submenunya, dan jumlah-jumlah sahamnya seperti itu. Nah, ini adalah submenu ya. Submenu ini teman-teman bisa melihat list saham yang ada di dalam suatu indeks. Jadi kalau di sini misalnya teman-teman
klik search-nya adalah indeks saham syariah Indonesia, maka di stoknya adalah list saham yang secara syariah memenuhi standar MUI seperti itu. Lalu di bawahnya ini untuk melihat kondisi saham yang ada pada indeks yang sedang kita cari. Jadi misalnya di sini ada IHSG yang dicari ya. Berarti kondisinya hari ini 200 saham naik, 206 saham stagnan, dan 324 saham turun seperti itu. Jadi hijau itu naik, abu-abu itu stagnan atau harganya tidak naik ataupun tidak turun, dan merah itu harga sahamnya turun, sementara kuning itu harga sahamnya disuspend atau tidak bisa ditransaksikan seperti itu. Nah, menu kedua yang penting adalah Bapak dan Ibu, yaitu menu stock price. Apa sih menu stock price? Menu stock price itu adalah pusat informasi di pasar modal. Jadi di menu stock price ini Bapak dan Ibu bisa melihat seluruh harga saham di Indonesia, bisa melihat informasi berapa banyak orang yang sedang mengantri di harga berapa dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pusat informasi harga saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini adalah tampilan menu stock price-nya ya. Saya bagi dua karena menunya cukup banyak. Yang pertama seperti yang tadi adalah search bar. Jadi search bar ini digunakan untuk teman-teman mencari jenis saham yang ingin dilihat. Misalnya ingin lihat saham Bank BCA, maka ketiklah kodenya yaitu BBCA. Ingin mencari saham Unilever, maka ketiklah kode sahamnya UNVR, seperti itu. Lalu di sebelah kanan ada logo S, ada logo M, ada logo D, dan ada logo A. Apa sih maksudnya? Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin memberikan informasi sedikit mengenai bahwa di Mira Aset Sekuritas itu sebenarnya ada beberapa jenis akun saham, teman-teman. Akun pertama kali yang teman-teman buat ketika membuat akun di Mira Aset Sekuritas itu namanya akun reguler. Jadi fee-nya normal ya. Untuk transaksi dikenakan fee sebesar 0,15% untuk transaksi buy dan 0,25% untuk transaksi sell. Lalu di akun reguler juga teman-teman dikasih fasilitas limit trading atau pinjaman dari Mira Aset Sekuritas itu sebesar 3 kali total aset. Dengan bunganya itu adalah sebesar 0,2%. Seperti itu. Nah, ada lagi tiga akun lain yang teman-teman bisa buat. Pertama, akun syariah. Kalau akun syariah ini karena dia prinsip syariah ya, makanya hanya bisa beli saham yang ada di indeks saham syariah Indonesia, seperti itu. Lalu karena dia syariah, maka tidak diberikan fasilitas margin atau pinjaman. Untuk fee-nya sama 0,15% buy dan 0,25% sell. Lalu ada yang kedua adalah akun margin. Ketiga adalah akun margin. Nah, akun ini untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan fasilitas utang lebih signifikan. Kalau di akun reguler, fasilitas utangnya itu hanya sebatas T+4. Jadi ketika teman-teman transaksi menggunakan utang di hari Selasa, maka di hari Senin depan itu sudah harus dijual. Jadi tidak bisa di-hold sahamnya. Tapi kalau di akun margin, teman-teman bisa hold selama rasio utangnya masih bagus. Nah, itu teman-teman cukup bayar bunganya saja gitu. Bunganya pun lebih rendah. Kalau di akun reguler tadi bunganya adalah sebesar 0,2% per hari, maka kalau 0,2%, maka kalau di akun reguler di akun margin bunganya adalah sebesar 0,05% seperti itu. Lalu yang terakhir adalah akun day trade. Ini untuk teman-teman yang hobi untuk trading saham yang scalping atau setiap menit jual beli saham. Karena untuk beberapa orang mungkin ketika terlalu sering transaksi fee agak memberatkan, maka diciptakanlah akun day trading. Di akun day trading ini fee transaksinya cukup kecil. Kalau di akun biasa itu fee belinya sebesar 0,15%, maka di akun day trading fee belinya hanya sebesar 0,08% atau setengahnya seperti itu. Tapi dia hanya bisa beli saham-saham LQ45 kayak gitu teman-teman. Jadi logo S, logo M, logo D menyala
itu menandakan bahwa apakah saham ini bisa dibeli di akun-akun tersebut. Contoh di gambar ini adalah saham BRI. Kita tahu bahwa BRI ini adalah perusahaan bank. Kalau bank berarti dia tidak memenuhi unsur syariah. Oleh karena itu, logo S-nya mati. Artinya apa? Artinya saham BRI ini tidak bisa dibeli di akun syariahnya Mirai seperti itu. Tapi bisa dibeli di akunnya margin dan akun day trade. Nah, tadi ada regular, ada syariah, ada margin, ada day trade. Lalu A itu apa sih? A itu adalah akselerasi, teman-teman. Akselerasi itu adalah saham-saham yang ketika initial public offering atau pertama kali listing di bursa, itu mekanismenya berbeda dengan saham-saham biasa. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan ini biasanya masih belum untung, tapi sudah dibolehkan bursa untuk listing di Bursa Efek Indonesia. Tapi dia ada pengecuali, ada beberapa ketentuan ya. Kalau di IPO yang biasa ya, itu biasanya auto reject atas atau auto reject bawah, atau kemungkinan harga naik tertinggi atau terendahnya pada satu hari itu bisa sampai 35%. Tapi kalau dia saham-saham yang akselerasi itu maksimal 10%, seperti itu teman-teman. Lalu yang logo bintang ini adalah untuk memasukkan saham ke dalam watchlist yang teman-teman buat. Watchlist itu adalah seperti list-list saham yang ingin dilihat, seperti itu. Nah, ini adalah ini tampilan stock price yang kedua ya. Yang pertama menunjukkan current price atau harga terkini. Jadi kalau teman-teman lihat itu bisa berubah-ubah tiap detiknya tergantung volatilitas saham masing-masing. Lalu ada notasi yang merupakan fitur safety dari Bursa Efek Indonesia, di mana saham yang bermasalah akan diberikan catatan khusus dengan huruf-huruf tertentu. Misalnya, Waskita itu ada logo L, lalu logo E, logo segala macam logo dia ada. Artinya apa? Artinya dia Bursa Efek menilai bahwa perusahaan ini punya catatan khusus, misalnya belum membayar hutangnya atau laporan keuangannya tidak diterbitkan dan sebagainya. Jadi untuk investor awam hindarilah saham-saham yang memiliki notasi khusus seperti itu. Lalu yang nomor 3 ini menunjukkan informasi bahwa saham tersebut sejak pembukaan berubah harga berapa rupiah atau berapa koin, dan persennya berapa, dan sudah berapa banyak jumlah lot yang ditransaksikan. Lalu di bawah sini ada IEP. IEP ini adalah Indicative Equilibrium Price, yang merupakan harga closing yang terbentuk saat pre-opening dan closing sebagai harga acuan untuk investor ketika mau membeli atau menjual saham saat sesi pre-opening atau sesi pre-closing. Jadi teman-teman, ketika Bursa Efek Indonesia itu kan jam transaksinya adalah jam 9 pagi sampai jam 12 siang untuk Senin dan Kamis. Dan sesi keduanya adalah jam setengah 2 sampai jam 4 sore untuk Senin sampai Kamis. Tapi untuk hari Jumat, sesi pertamanya itu adalah jam 9 sampai jam setengah 12, dilanjutkan jam 2 sore sampai jam 4 sore. Nah, untuk saham-saham LQ45 itu sebenarnya sebelum jam 9 pagi itu sudah bisa ditransaksikan, tepatnya 15 menit sebelum jam 9. Sesi inilah yang dinamakan sesi pre-opening. Dulu ketika teman-teman mau transaksi di sebelum jam 9, teman-teman nggak bisa tahu harga yang diminati investor itu berapa. Alhasil, investor melakukan pembelian dengan mengestimasi harga yang lebih tinggi. Jadinya ketika pembukaan itu terjadi gap up seperti itu. Nah, ini tampilan stock price bawahnya ya. Ini tampilan stock price atas, yang ini bawahnya. Di bawah ada submenu ya. Ya, teman-teman bisa nanti cek atau saya bukakan juga nanti. Lalu kedua ini adalah broker summary yang merupakan informasi berisi informasi tentang broker apa saja yang sedang bertransaksi di saham yang sedang dilihat. Tapi hanya dibuka saat jam market berlangsung. Nah, berakhir maksud saya. Nah, lalu order book. Nah, inilah pusat informasi harga, teman-teman. Jadi di order book itu teman-teman bisa tahu sebenarnya investor itu mau beli di harga berapa sih gitu.
Nah, jadi di order book itu biasanya ada dua sisi, teman-teman. Kalau di aplikasi NeoHots itu sisinya atas bawah, kalau di aplikasi HotSPC itu bisa di kiri kanan ataupun atas bawah. Tapi intinya sama. Setiap transaksi saham itu ada dua pihak, ada dua sisi. Pertama sisi bid dan yang kedua sisi offer. Kalau di sini atas bawah ya, ini adalah offer dan yang bawah sini adalah bid. Apa bedanya? Bid itu adalah antrian orang mau melakukan pembelian. Sementara offer adalah antrian orang mau melakukan penjualan. Artinya apa? Misal kita lihat di sini. Di harga 4.790 ada sebanyak 479 lot saham yang ingin dibeli. Sementara di harga 4.800 ada sebanyak 38.804 lot yang ingin dijual. Artinya, di sini kita bisa tahu ini adalah antrian orang mau beli, sementara sisi ini adalah antrian orang mau jual. Jadi bid itu adalah antrian yang investor ingin beli saham, dan offer itu adalah antrian orang mau jual saham. Ketika offer atau antrian orang mau jual saham ini habis karena orang pada beli, otomatis harga sahamnya naik. Ketika antrian beli ini habis karena orang banyak yang mau jual, otomatis harganya turun. Seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana ketika teman-teman mau melakukan pembelian saham dan sahamnya langsung didapat? Maka teman-teman harus namanya HK atau hajar kanan. Karena biasanya bid offer itu kanan kiri ya. Tapi kalau pada case ini bid offernya atas bawah. Jadi ketika teman-teman mau beli saham dan langsung dapat, belilah di harga orang yang mau jual atau di offernya. Jadi beli di 4.800, beli di 4.810 dan seterusnya. Tentu lebih mahal. Kalau teman-teman mau dapat lebih murah, maka teman-teman antri. Misalnya mau beli di 4790 sebanyak satu lot, maka nanti antrean ini berubah menjadi 480 lot. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya lanjutkan dulu ya. Nah, kalau tadi adalah pusat informasi harga saham, di mana kita bisa melihat minat pembeli dan minat penjual, maka menu stock order adalah tempat kita eksekusi transaksi kita. Kita ingin melakukan pembelian atau penjualan itu di menu stock order. Basicnya di menu ini. Nah, ada informasi apa aja sih yang tertera pada menu ini? Pertama, teman-teman bisa lihat di atas ini biasanya ada informasi 6 angka ya, 6 angka sebelah kiri atas itu berisikan kode nasabah atau YPID, lalu sebelah kanannya itu nama nasabah, lalu cash on tap plus 2. Nah, kalau di Mirai, cash on tap plus 2 ini adalah dana yang tersedia untuk teman-teman melakukan transaksi saham. Kalau cash on tap plus 2-nya minus, itu artinya teman-teman melakukan pinjaman ke Mirai Aset Sekuritas. Misalnya, minusnya 100.000, berarti teman-teman melakukan peminjaman sebesar 100.000 rupiah, seperti itu. Jadi jangan sampai cash on tap plus 2-nya minus ya, teman-teman. Lalu di bawah ada submenu untuk melihat menu buy, menu sell, menu amend or withdraw, dan menu order list. Nah, ini yang 3 order book seperti yang tadi ya, teman-teman. Di stock price sama aja. Kotak hijau ini adalah antrian orang mau jual, kotak merah adalah antrian orang mau beli. Lalu ini ada informasi harga terkininya, sekarang ada di harga 128. Nah, ini ada informasi mengenai max limit buy dan max limit cash. Apa itu? Ini adalah artinya kalau teman-teman mau memasukkan seluruh uang teman-teman, teman-teman dapatnya berapa lot. Kalau teman-teman mau memasukkan seluruh uang teman-teman plus duit pinjaman dari Mirai, dapatnya berapa lot, seperti itu. Ini kemungkinan sahamnya saham gorengan, jadi tidak diberikan pinjaman. Makanya jumlah lotnya sama dengan jumlah cash yang tersedia, seperti itu. Lalu di price, teman-teman bisa masukkan harga yang diminati untuk melakukan pembelian, karena ini adalah menunya buy ya. Lalu masukkan jumlah lotnya, lalu tinggal order. Kalau sell ya kebalikannya ya, tinggal pencet sell, masukkan harga mau dijual di harga berapa, dan jumlah lot yang mau dijual berapa, seperti itu. Nah, ini adalah menu amend dan withdraw. Amend itu digunakan untuk mengganti jumlah atau harga yang sudah diinputkan sebelumnya.
jika orderan tersebut masih mengantri atau statusnya open. Jadi kalau selama statusnya masih mengantri, teman-teman, misalnya teman-teman mau beli di harga 3.720, harga sahamnya sekarang 3.800, kan masih ngantri, teman-teman masih diberi kesempatan untuk mengganti jumlah orderannya atau mengganti harga saham orderannya. Itu di amend, menu amend. Tapi kalau teman-teman mau cancel, itu juga bisa, itu pakai menu withdraw, seperti itu. Nah, di order list ini, di menu, submenu selanjutnya, order list, ini kita bisa lihat rincian semua order yang sudah kita lakukan pada hari itu. Misalnya di sini ada Bidakara atau BDKR, statusnya open, artinya orderan ini sudah masuk ke dalam antrian di bursa dan sedang nunggu di-match-kan. Misalnya di sini, ingin beli PDKR di harga Rp242 sebanyak 379 lot. Nah, ini karena belum ada yang match, maka down price dan down quantity-nya masih 0. Sementara quantity yang tersisa untuk transaksi tadi masih ada 379 lot. Seperti itu. Lalu ini sebelumnya antri di harga 395, tapi di cancel atau di withdraw. Seperti itu. Nah, ini adalah kita bedah menu order berikutnya, itu adalah fast order. Kalau fast order ini lebih cepat, kenapa? Karena menu buy dan sell-nya itu udah sebelah-sebelahan. Nggak harus ganti di submenu lagi. Ini untuk teman-teman yang mau transaksi lebih cepat. Untuk melihat berapa banyak jumlah lot pada saham yang bisa kita jual, kita bisa lihat di market size atau limit. Menu order dibagi menjadi dua bagian, sebelah kiri warna merah untuk beli, dan sebelah kanan warna hijau untuk jual. Sehingga jika ingin beli harga yang memiliki volume pada over, sebenarnya yang bisa teman-teman baca ya. Lalu ada automatic order ataupun menu kutil cancel order, itu adalah order yang jangka panjang. Jadi kalau di menu order biasa, teman-teman ketika teman-teman transaksi, misalnya masih mengantri, dan sampai jam tutup bursa itu antriannya belum done, maka jam 5 akan dikelirkan oleh bursa efek, seperti itu. Dan besoknya harus diorderkan lagi. Nah, makanya ada menu automatic order ataupun good till cancel order. Gunanya apa? Gunanya agar supaya orderan teman-teman itu sebanyak 7 hari kalender terus diinputkan oleh Mirai Asset Sekuritas gitu, teman-teman. Ini contoh untuk membuat auto order untuk take profit atau close ya, teman-teman. Kalau masih ada yang belum paham, nanti bisa saya sharekan ininya, PDF-nya, bisa dilihat. Nah, lalu yang terakhir, menu yang esensial lainnya adalah menu portofolio. Di sini teman-teman bisa lihat aset teman-teman ada berapa banyak, lalu sahamnya ada apa aja, dan sebagainya. Nah, ini menu portofolio. Pertama, di sini ya, seperti biasa, di sini biasanya ada data teman-teman ya, YPID, lalu ada nama teman-teman, dan ada cash on T+2. Nah, di bawahnya, di bawah submenu itu ada kode, berisikan kode emiten yang dibeli. Di sini ada Bank BRI dan Garuda Indonesia. Lalu ada average-nya di harga berapa. Kalau bintang berarti saham ini memiliki notasi khusus ya. Lalu harga last-nya berapa dan value-nya berapa. Misalnya BRI di akun ini dibeli di harga 4.530. Atau kalau dirupiahkan sebesar Rp5.071.000. Dan harga terakhir ada di harga Rp4.610 atau sudah naik Rp88.000 dengan jumlah lot 11 lot atau persentase naiknya sebanyak 1,8 kali, seperti itu. Lalu di submenu yang kedua, cash, di sini kita bisa lihat nomor RDN teman-teman ya, nomor rekening dana nasabah teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan transfer dana, bisa ke menu RDN ini. Lalu ada cash, jumlah cash yang tersedia ya teman-teman. Teman lihat acuannya di cash on T+2 aja. Lalu ada RTL. RTL ini adalah jumlah dana yang bisa teman-teman pinjam atau plafon kreditnya, seperti itu, atau limit kreditnya gitu teman-teman. Lalu total asset value adalah jumlah cash ditambah jumlah aset saham. Lalu di bawah adalah masuk cash flow teman-teman gitu. Lalu di pair return untuk menunjukkan posisi kenaikan dan penurunan portofolio setiap harinya bisa berubah-ubah karena sifatnya adalah unrealized gain atau loss. Selama belum dijual,
masih bersifat unrealized seperti itu. Nah, sampai sini aja untuk materi Nehots. Apakah sebelumnya ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ya.